Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Ilham Asis. Eh, saya adalah dosen jurusan PJKR dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah teori dan praktek tenis lapangan dengan kode mata kuliah yaitu 21C04C110. Untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah teori dan praktek ini, saya adalah 2 SKS yang untuk mata kuliahnya, dan ini saya laksanakan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan di semester ganjil. Nah, adapun beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah teori dan praktek tenis lapangan ini adalah satu, yaitu delivery. Yang mana delivery ini adalah pemberian penyampaian materi kepada mahasiswa yang saya gunakan untuk menjelaskan bagaimana tentang teori praktek tenis lapangan itu. Teori kedua yaitu interaction. Nah, interaction ini adalah bagaimana saya mengembangkan materi ini dengan berinteraksi antara saya sendiri sebagai dosen dengan mahasiswa saya. Dan ketiga itu dengan metode assessment. Assessment itu bagaimana saya bisa memberikan pemberian tugas atau semacam evaluasi terhadap mahasiswa saya agar mereka bisa paham bagaimana tentang proses pelaksanaan teori dan praktek tenis lapangan itu. Adapun video ini saya buat sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yang mana adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Satu, bahwa pencapaian pembelajaran ini CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah teori praktek tenis lapangan, pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kedua, yaitu adalah mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidang dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Ketiga adalah mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pedagogik dalam kegiatan pembelajarannya untuk saat ini. Keempat adalah mampu mengevaluasi berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif sesuai dengan standar kompetensi guru dan dosen, serta mampu mengevaluasi proses dari hasil pembelajaran objektif sesuai tujuan yang dirumuskan. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut CPMK, yaitu pertama, bagaimana mahasiswa memiliki pemahaman tentang pengertian sejarah fasilitas dari tenis lapangan, teknik dasar memegang raket tenis lapangan, dan keterampilan teknik dasar tenis lapangan. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki pemahaman tentang pengetahuan konsep dasar dalam teori praktek tenis lapangan. Dan ketiga adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan atau mempraktekkan demonstrasi tentang teknik dasar bermain tenis lapangan. Keempat adalah mahasiswa mampu menguasai atau mengatur perwasitan tenis lapangan. Dan kelima, mahasiswa mampu untuk merancang video pembelajaran tentang tenis lapangan. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian tenis lapangan. Kedua, mahasiswa dapat mendefinisikan tentang sejarah tenis lapangan. Ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan tentang teknik dasar permainan tenis lapangan. Keempat, mahasiswa dapat mempraktekkan teknik dasar tenis lapangan. Kelima, mahasiswa dapat menganalisis teknik dasar tenis lapangan. Keenam, mahasiswa dapat memahami aturan perwasitan tenis lapangan. Ketujuh, mahasiswa dapat memperhatikan gerak dasar kombinasi
drive, dan smash dalam permainan tenis lapangan. Kedelapan, mahasiswa mampu mempraktikkan gerak dasar pukulan kombinasi antara forehand dan backhand. Kesembilan, mahasiswa mampu mempraktikkan gerak dasar kombinasi forehand, backhand, drive, service, volley, dan smash. Dan terakhir, mahasiswa dapat memahami aturan perwasitan tenis lapangan. Terima kasih dari saya. Kita lanjut ke kelas untuk pertemuan keempat tentang pelaksanaan proses gerak dasar tenis lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan keempat dari mata kuliah saya, yaitu tenis lapangan. Sesuai dengan judul mata kuliah saya itu adalah tenis lapangan, khusus tenis dasar untuk mahasiswa. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, saya sudah menjelaskan tentang sejarah tenis, tentang bagaimana itu tenis, bagaimana pelaksanaan forehand, backhand, dan servis. Tapi kita fokus ke pertemuan keempat ini adalah tentang bagaimana itu forehand. Nah, di forehand itu banyak pelaksanaan proses forehand yang kita ketahui, mulai dari pemain yang pemula, pemain yang intermediate, beginner, intermediate, sama advance. Dan bagaimana forehand itu digunakan untuk orang-orang pemain yang pro. Nah, pada hari ini kalian adalah mahasiswa saya. Saya mau tanya dulu, apakah bagaimana kondisi kita hari ini? Apakah semua sehat? Oke, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan apa yang saya lihat dengan mahasiswa saya, alhamdulillah hari ini semua sehat walafiat. Nah, kita kembali di forehand itu pelaksanaan forehand di dalam tenis lapangan itu ada beberapa jenis forehand yang kita ketahui. Nah, dari beberapa jenis forehand itu kita kembalikan lagi bahwa kalian adalah mahasiswa yang belajar tentang tenis dasar. Oke, jadi kita akan belajar tentang bagaimana tenis dasar itu. Nah, tenis dasar itu kita mulai dari kakinya, pegangannya, follow through-nya, impact-nya, segala macam kita belajar tentang itu. Nah, saya ingatkan kembali bahwa kalian adalah bukan belajar tentang bagaimana tentang tenis pro, tapi bagaimana tentang belajar tenis dasar forehand. Nah, ada beberapa kemarin kita sudah jelaskan di pertemuan pertama dan kedua, pegangan, ada setidaknya yang selama ini bisa kita tahu ada 3 sampai 4 pegangan itu, mulai dari kontinental, semi western, western, full western, dan eastern grip. Nah, di forehand itu banyak pelaksanaan pegangan. Di continental grip itu kenapa orang memakai continental? Karena orang-orang dulu belum ada namanya tenis modern. Tidak ada tenis modern. Kita masih memakai dengan continental dengan pegangan zaman dulu. Tapi setelah berkembang zaman itu tenis menjadi berkembang dan pegangan pun makin berkembang. Tenis pun berkembang dengan namanya tenis modern. Tenis modern itu banyak pegangan yang berubah, utamanya di forehand. Karena dengan kemampuan Anda untuk mengetahui forehand, posisi impact bola, ayunan, follow through, sampai hasil bola itu dipengaruhi tentang bagaimana dengan pegangan Anda untuk bagus dalam melaksanakan forehand dan backhand dan segala macam. Tapi kita kembali bahwa di pertemuan keempat ini kita membahas tentang forehand, pukulan forehand dan dasar. Oke, saya tadi katakan bahwa semi western, continental itu wajib. Nah, sebentar kita akan lihat video bahwa bagaimana sebenarnya itu cara melaksanakan forehand yang benar. Apakah kita akan lihat kakinya, follow through ayunannya dengan pegangannya. Apakah ada pengaruh untuk pegangan itu untuk pelaksanaan forehand? Nanti kita lihat di video yang akan saya tampilkan. Oke, mari kita coba lihat video yang akan saya tampilkan dan Anda, anak-anakku sekalian, bisa melihat bagaimana proses pelaksanaannya dan memberi gambaran dan bisa bertanya pada saat selesai video ini. Terima kasih. Kita lanjut ke video. Jadi kita bisa perhatikan ya.
sedikit tentang forehand. Oke, tadi kita lihat gambaran untuk eh, pegangan untuk forehand. Kita lihat setelah kalian melihat untuk pegangan, kita lihat proses pelaksanaan untuk forehand itu bagaimana. Oke, lanjut. Sesuai yang Anda lihat hari ini pada video yang saya tampilkan, di sini kita dijelaskan bahwa pegangan itu ada beberapa macam. Tadi dijelaskan 4 macam pegangan dengan jenis-jenis pelaksanaan eh, pegangan dengan jenis pukulan yang ada. Nah, setelah dijelaskan tentang pegangan, eh, ada gambaran bahwa bagaimana pelaksanaan bagaimana pelaksanaan forehand itu yang baik dan benar. Nah, dari video ini kalian bisa melihat, oh ternyata forehand ini pelaksananya dengan ini, harus dengan pegangan seperti ini. Nah, mungkin dari ada yang Anda lihat dari video ini, dari mulai pegangan sampai pelaksanaan forehand, mungkin ada dari anak-anakku sekalian yang mungkin yang mau bertanya tentang khusus tentang forehand ini. Angkat tangan. Oke, silahkan penanya pertama. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya yaitu mengenai dari 4 jenis pegangan pukulan forehand yang Bapak sudah jelaskan tadi, yaitu yang pertama continental grip, kemudian eastern grip, semi western grip, dan western grip ini yang mana paling nyaman yang digunakan atau dipakai, Pak? Sekian. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Eh, dari 4 pelaksanaan pegangan ini, kita tidak tadi melihat bahwa video bahwa beberapa pemain pro itu lebih mengutamakan dengan pegangan itu semi western. Kenapa? Semi western ini adalah sangat mempengaruhi utamanya pegangan untuk spin. Dan untuk pemain pro, spin itu adalah senjata untuk pelaksanaan forehand. Nah, dari beberapa pegangan 4 macam itu, pegangan semi western itu sangat sangat menunjang untuk pelaksanaan pukulan forehand spin yang akan kita dapatkan untuk hasil yang maksimal. Jadi kenapa saya katakan semi western itu sangat berpengaruh karena memang untuk semi western itu sangat bagus untuk pelaksanaan forehand spin. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya, silahkan. Oke, mungkin Saudari Erika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari video yang telah saya simak, saya ingin mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan forehand, Pak. Pada saat dia swing terus sampai ke follow through-nya itu, saya lihat ada tekukan lutut terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya apakah tekukan lutut itu berpengaruh pada saat pelaksanaan forehand atau tidak, Pak? Oke, sangat luar biasa sekali pertanyaannya Erika. Jadi dia betul-betul menghayati dan memperhatikan sampai sedetail mungkin untuk pelaksanaan tekukan lutut. Jadi pelaksanaan forehand di lain sebagai penunjang antara pegangan untuk forehand yang maksimal dan bagus, tekukan lutut sangat berpengaruh. Pengaruhnya di mana? Setiap tekukan lutut sama dengan kita mengambil ilmu fisika, gaya gravitasi bumi. Semakin besar tekanan ke bawah, tekukan ke bawah, semakin besar tekanan ke atas untuk melakukan power. Jadi, tekukan lutut itu adalah penambah power untuk melaksanakan spin untuk lemparan bola ke depan. Jadi, dengan adanya grip yang semi western, tekukan lutut akan memberikan power, penambahan power untuk lemparan bola ke depan untuk forehand. Jadi, kenapa sangat penting untuk tekukan lutut itu? Karena memang tekukan lutut adalah hal yang harus dibarengi pada saat setelah swing ke belakang sampai swing ke depan itu ada tekukan lutut yang kita pakai. Berarti memang Saudara Erika ini betul-betul memperhatikan pelaksanaan tadi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Erika karena bisa memperhatikan detail pelaksanaan proses forehand itu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mengerti apa sih sebenarnya untuk tekukan lutut itu, bagaimana sih kira-kira saya tidak pakai tekukan lutut. Dari tolong catat, tekukan lutut untuk pelaksanaan forehand
itu sangat penting. Kenapa? Itu akan menambah power untuk pelemparan dari swing ke belakang sampai swing ke depan untuk pelaksanaan forehand. Oke, terima kasih atas pertanyaannya mahasiswaku sekalian, mahasiswa yang sudah bertanya dan memberikan bantuan untuk koreksi pelaksanaan gerakan forehand. Setelah ini kita coba untuk ke lapangan untuk melakukan proses pelaksanaan forehand mulai dari pegangan sampai pelaksanaan forehand itu, sampai dari dasar pegangan, swing ke belakang, swing ke depan, follow through sampai impact. Oke? Silahkan ganti pakaian, kita ketemu di lapangan secepat mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tadi kita sudah lanjut di ruangan. Sekarang kita coba mempraktekkan proses pelaksanaan forehand. Oke, sebelumnya kita pelaksanaan praktek. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, kita coba stretching. Kita lanjut ya. Jadi hari ini bagaimana? Semua sehat walafiat, tidak ada kekurangan dan sakit. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin kita sudah jelaskan untuk forehand. Nah, kita jelaskan forehand yang tadi di lapangan, tadi di ruangan, kita sudah menjelaskan bagaimana pelaksanaan forehand yang betul dengan pegangan, 4 pegangan. Jadi kita coba mengambil hari ini dengan praktek, kita coba mengambil pegangan yang selama ini dipakai dengan pemain-pemain yang dasar untuk pemain. Sebentar tolong yang 4 orang di depan ambil dengan jumlah teman di belakangnya. Ya, kita bahwa continental, semi-western, dan full. Oke, dari sekian 4 pegangan ini kita coba memakai untuk digunakan oleh pemain-pemain tertentu cuma dengan dasar. Semi-western, angkatnya di perak turun ke bawah, genggam. Ini belum ya, genggam biasa. Dari sudut sisi raket, ini 1, 2, 3 yang tadi dijelaskan di video, kita mengarah ke sudut kedua. Sudut kedua, 1, 2. Oke. Raketnya, ambil cepat waktu. Oke, sekarang posisi depan raket. Depan. Oke. Nah, untuk forehand, kita belajar untuk forehand. Ini adalah pegangan. Ini namanya semi-western. Kita belajar untuk dasar, bermain untuk forehand dasar. Nah, kita coba belajar dengan ayunan sekarang. Ayunan mulai dari ayunan ke belakang, ayunan ke depan, follow through, dan impact. Ingat, ini ayunan ke belakang. Ini ayunan ke depan. Oke? Di samping, perkenan bola itu depan, samping, badan. Jadi depan, samping, depan badan itu impact bola. Impact. Setelah impact adalah follow through. Gerakan lanjutan. Oke. Nah, tadi bertanya siapa? Erika bahwa apa gunanya tekukan. Jadi kita bisa pakai tekukan pada saat ke belakang. Bawah, tekuk lututnya, ayun ke depan, tangkap tangan kiri. Oke, lagi. Siap. Belakang, ayun ke depan, tangkap tangan kiri. Ini pelaksanaan forehand. Oke, kita belajar untuk dasar pelaksanaan forehand. Oke, lanjut. Pertanyaannya, temannya satu lagi, bahwa di pegangan mana? Nah, ini salah satu pegangan yang kita pakai untuk pelaksanaan forehand yang nyaman kita pakai. Oke, kita coba dengan memakai bola. Kita coba memakai bola. Saya memberikan kesempatan setiap orang untuk memegang 1,
2 bola. Oke? Setiap orang 2 bola. Setiap orang 2 bola. Pegang tangan kirinya. Pegang tangan kirinya. Oke, siap, ready. Siap. Ya, siap. Tangkap baik, bolamu. Siap, ready. Ya, siap. Erika. Siap. Lanjut. Awas. Siap. Gibran. Oke, lanjut. Sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi, kita coba memukul dengan apa yang kita jelaskan. Jadi, 1, 2, 3, 4, mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Saat pertama mundur ke belakang, 1, 2, 3, 4, stop. Jadi ingat, sesuai dengan video yang tadi saya jelaskan bahwa pelaksanaan forehand, kita tetap ayun ke belakang, ingat ke belakang, ke bawah raketnya, rendah lututnya, impact di depan, samping badan, follow through, tangkap raketnya. Oke, kita berusaha untuk memukul dengan melentingkan bola depan untuk bisa kita pukul. Oke, satu contoh, ingat, satu contoh ya, kita contoh dulu. Gibran maju ke depan. Gibran. Oke, kita forehand biasa. Oke, siap, ready? Mulai lentingan bawah, lepas bola lenting bawah, pukul sendiri. Ya, mulai. Oke, siap, ready? 1. Oke, 2, kembali ke belakang. Siap, lanjut. Kita coba memukul dengan forehand, dengan teknik forehand yang biasa kita pakai. Oke, atur, lempar bolanya, pukul dengan ayunan ke belakang, oke, ke depan, impact, follow through, tutup. Oke, siap. Geser sedikit. Oke, siap. Mulai. Ke belakang, setelah itu sub kedua maju. Sub kedua maju. Oke. Siap, ready? Ingat, buat posisi nyaman untuk memukul. Perkenan impact bola depan, samping badan. Oke, siap, mulai. Oke. Oke. Lanjut. Sub ketiga maju. Siap, ready? Mulai. Oke, sub keempat maju. Lanjut. Oke, kembali. Maju kembali depan. Oke, lanjut. Dari percobaan kita pertama, dari percobaan yang kita lakukan forehand, semua impact bahwa ayunan ke belakang, setiap kita memukul ada ayunan ke belakang. Ingat, ayunan ke belakang itu dari atas sampai ke bawah. Setelah itu follow through, usahakan lututnya rendah sesuai pertanyaannya Erika. Ke depan, impact depan, follow through tutupan. Oke, lanjut. Nah, setelah kita melakukan proses pelaksanaan forehand, apakah ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Impact bola ya. Jadi pada saat kita mengayun ke belakang, setelah itu mengayun ke depan, semua impact bola yang harus kita lakukan adalah di depan, samping badan. Semua di depan, samping badan. Jadi pelaksanaan depan, samping badan adalah semua impact depan dan samping. Usahakan ketiaknya terbuka supaya impact bola sampai dengan follow through itu benar dilakukan. Jelas? Oke, lanjut. Oke,
ini berkaitan ya pertanyaan dari dua. Jadi tadi dia masalah impact, terus bagaimana kira-kira sampai mungkin bahwa ada yang setelah impact. Jadi setelah impact depan, setelah impact ada proses tutupan. Prosesnya itu dia usahakan naik sampai di samping telinga. Oke, sampai di samping telinga, dan dia setelah impact ada tutupan pulse yang main untuk menutup. Oke, jadi usaha seperti impact. Oke, kita coba lagi dengan sama seperti tadi di tanah 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2. Lalu yang 1, 2, 1, 3 tolong mundur sedikit. Sedikit, cewek. Oke, ready, baik. Oke, ingat dengan impact depan samping badan. Oke, oke ganti. Siap, maju ke depan. 1, 2. Kita tadi aksen bawahnya, saya bawahnya bagaimana? Kalau depan samping badan, fokus tutup setelah impact. Mulai. Oke, oke keren. Lanjut, sub 3. Oke, get ready. Lanjut pelan-pelan. Ainannya, posturnya. Oke. Oke, tahap keempat. Tahap keempat. Lanjut, mulai.